Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur pagi ini masih diberikan Tuhan kesempatan menikmati hidup anugerahnya, juga menikmati hari yang baru, tanggal yang baru di bulan Mei tahun 2020 ini. Saudara-saudara, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pagi ini. Ibadah itu membebaskan. Saya berharap bahwa setiap kita anak-anak Tuhan memberi waktu untuk menyembah Tuhan. Sebagaimana firman-Nya dalam Mazmur 150 ayat 6. Hendaklah setiap yang bernafas memuji nama Tuhan. Haleluya. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau terus memelihara kehidupan kami, Engkau menjaga kami sepanjang malam dan menganugerahkan kehidupan, kesehatan, kekuatan, hari yang baru di bulan Mei 2020 ini. Kami bersyukur Tuhan untuk segala anugerah Tuhan, dan biarlah kami terus dimampukan untuk mempergunakan waktu karunia Tuhan. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau menolong menyertai kami, sehingga kami semakin dikuatkan dalam menjalani situasi kehidupan yang tengah kami hadapi saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Kami datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Firman yang hidup siap membaharui kehidupan kami. Kami berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Pembacaan kita dari Keluaran pasal 4 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan, lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Ayat 23, sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini di mengawali bulan Mei, tanggal 1 Mei 2020, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tuntunan tema ibadah itu membebaskan, atau bisa dibalik dibebaskan untuk beribadah kepada Allah yang benar. Ada yang mengatakan demikian. Kita sibuk beribadah tetapi belum tentu kita semakin sehat secara rohani. Kita patut bersyukur di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tentunya pertama kita berduka dengan kondisi dengan banyaknya korban. Tetapi kita bersyukur di satu sisi ada fenomena spiritualitas yang terjadi luar biasa, di mana ibadah-ibadah kita semakin marak, jemaat-jemaat semakin
disiplin dalam ibadah, di dalam doa. Namun pertanyaannya adalah apakah kita telah mengalami dan merasakan pembebasan dalam setiap perjumpaan dengan Allah dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kita bisa melihat di setiap rumah terdengar lantunan-lantunan lagu rohani. Di setiap rumah kita mendengar dan melihat jemaat orang melaksanakan ibadah-ibadah. Ibadah siang, ibadah malam, pagi, saat teduh, dan lain sebagainya. Baik itu dilakukan secara pribadi-pribadi, sendiri-sendiri, dilaksanakan bersama dengan seluruh anggota keluarga, dilaksanakan berjemaat dengan metode aplikasi online, live streaming, sebagaimana yang kita saksikan bahwa hampir semua denominasi gereja atau sinode-sinode gereja menerapkan ibadah live streaming dengan pembatasan sosial yang diterapkan oleh pemerintah. Nah, sekali lagi ini adalah hal yang menarik, fenomena spiritualitas di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tapi sekali lagi bahwa pertanyaannya adalah apakah setiap orang sungguh-sungguh mengalami, merasakan pembebasan dan perjumpaan dengan Allah dalam ibadah, atau jangan-jangan kemudian ibadah yang kita ramu sedemikian rupa, orang berbondong-bondong menyembah Allah dengan lantunan-lantunan lagu rohani sebagai reaksi atau aksi dari ketakutan terhadap virus, bukan didasari pada kesadaran iman bahwa sebagai orang yang telah dibebaskan kita harus beribadah kepada Allah yang benar, kita harus mempersembahkan kehidupan kita kepada Allah yang benar. Nah, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, hari ini kita telah mendengar firman Tuhan dari Keluaran pasal 4 ayat 18 sampai 23 tentang Israel disebut anak sulung Tuhan yang mesti beribadah kepadanya. Anakku, anakku yang sulung. Keluaran 4 ayat 22. Anak yang sulung di sini mestinya menjadi milik Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan. Dalam Keluaran pasal 13 ayat 2 dan ayat 12 sampai 13. Bahwa anak sulung semestinya dipersembahkan, dikhususkan bagi Tuhan. Jadi Israel sebagai anak sulung Allah mestinya dipersembahkan kepada Tuhan, dikhususkan, ditersendirikan bagi Tuhan. Mereka mestinya senantiasa atau terus-menerus hanya beribadah kepada Tuhan. Sebagaimana kerinduan mereka dalam teriakan, tangisan, minta tolong mereka. Dalam situasi perbudakan, penjajahan terus-menerus, penyiksaan terus-menerus dialami di Mesir, Allah telah mengindahkan dan telah melihat kesengsaraan mereka. Kerinduan mereka untuk menyembah kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kerinduan mereka untuk menyembah kepada Yehua, kepada Yahweh. Di mana situasi mereka dalam situasi perbudakan di Mesir, mereka diperhadapkan dengan penyembahan patung-patung, dewa-dewa orang Mesir. Lalu Tuhan mengindahkan teriakan dan kesengsaraan mereka dalam ayat 31b. Musa diutus oleh Tuhan untuk membebaskan mereka dari Mesir agar mereka dapat beribadah dengan bebas kepada Tuhan. Di ayat 23, engkau dibebaskan supaya beribadah. Jadi saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, boleh dikata bahwa bagi orang Israel beribadah berarti pertama, Tuhan yang turun bertindak memilih dan menjadikan Israel sebagai anak yang diistimewakan. Anak sulung. Jadi ibadah Allah bertindak. Dan kita harus merespon tindakan Allah dengan beribadah. Yang kedua bahwa ibadah
bagi Israel adalah pembebasan dan penyelamatan dari berbagai belenggu dan perbudakan kehidupan. Dan sebagai respon terhadap pembebasan Allah, mereka harus berjumpa dengan Allah yang hadir membebaskan. Dalam liturgi gereja Toraja dikatakan ibadah adalah sarana perjumpaan umat dengan Allah. Ibadah adalah perjumpaan umat dengan Allah. Dengan demikian ibadah mestinya menjadi kesadaran spiritualitas iman umat bahwa dalam ibadah kita berjumpa dengan Allah yang telah bertindak membebaskan kita. Boleh dikata ibadah adalah gaya style, bagian dari kehidupan orang yang telah dibebaskan. Bukan karena ibadah kemudian dijadikan sebagai tempat pelarian. Bukan. Tapi ibadah ada sarana perjumpaan kita dengan Allah yang telah membebaskan. Ibadah adalah kebebasan kita untuk menyembah Allah yang telah membebaskan. Ibadah bukan sekedar kumpul. Ibadah bukan sekedar bernyanyi. Ibadah bukan sekedar mendengar khotbah. Beribadah berarti kesempatan indah mengalami kehadirat Allah yang datang memperdengarkan kehendaknya. Sehingga kita menikmati pembebasan dari berbagai belenggu dan himpitan dunia ini. Terutama belenggu dosa dan juga tekanan virus corona. Saya percaya kita sungguh-sungguh menikmati ibadah-ibadah yang kita lakukan sebagai ketaatan kesetiaan kita terhadap Allah yang telah membebaskan kita dari kuasa dosa, bahwa hidup kita bukan lagi budak dosa, tetapi kita adalah budak Allah. Kita adalah hamba Allah. Yesus mengatakan kita adalah saudara-saudaranya. Siapa yang melakukan perintahku, dia adalah saudara-saudaraku. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Engkau memungkinkan kami untuk diajar oleh kebenaran firman-Mu, bahwa biarlah ibadah-ibadah yang kami laksanakan sungguh-sungguh kami menikmati perjumpaan dengan Tuhan yang telah membebaskan dan menyelamatkan kami. Bahwa ibadah adalah wujud dalam kesetiaan kami sebagai anak-anak Tuhan yang telah dibebaskan, dimerdekakan dari kuasa dosa. Kiranya kami terus dimampukan untuk setia disiplin dalam melaksanakan ibadah-ibadah, baik secara pribadi, bersama-sama dengan jemaat, bersama dengan anggota keluarga kami. Karena hanya oleh kehendak Tuhan, perkenanan Tuhan, kami akan menikmati sungguh-sungguh kebebasan yang asalnya dari Tuhan sendiri. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.